Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lusa Dentiok. Saya dari Prodi PAUD kelas C semester 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Sejarah profesi guru di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam hingga masa reformasi. Pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, orang belajar di vihara. Dan dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu, vidya, dan juga pembagi ilmu. Di sini guru juga mendapatkan posisi yang terhormat di kalangan masyarakat. Setelah agama Islam masuk di Indonesia, orang belajar di pesantren untuk dapat membaca Al-Quran dan sholat yang benar, dan orang yang mengajarkan di pesantren itu disebut dengan ulama. Dan ada juga dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris, yang dimana menurut agama Kristen dalam perjanjian lama Allah merupakan pengajar agung yang benar. Sejarah lembaga kependidikan dimulai dari masa Belanda. Pada awalnya organisasi perjuangan guru di Indonesia, guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGIB. Ada juga lembaga kependidikan pada masa kemerdekaan, yaitu kesadaran kebanggaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Pada tahun 1932, nama persatuan atau GUM Hindia Belanda, yaitu PGHB, diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Pada zaman penduduk Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia atau PGI tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Dan pada semangat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggara Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta, yaitu adalah kongres ini adalah segala organisasi dan kelompok GUM yang didasarkan atas keberlantamatan lingkungan dan juga pekerjaan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiun guru yang aktif berjuang. Pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Indonesia didirikan. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah pemboman oleh tentara Inggris, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat kependidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya, dan semua guru Indonesia menyatakan diri bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Lintasan sejarah PAUD di Indonesia. Lintasan sejarah PAUD di Indonesia terdiri dari beberapa periode, yaitu pertama, periode penjajahan Belanda, di mana periode penjajahan Belanda, pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru dan telah mengalami perjalanan panjang. Misalnya terdapat Frabel School, yaitu sekolah yang menggunakan sistem Frabel bagi anak Belanda, Cina, dan anak dari kaum Ningrat atau dari kaum yang berdarah biru yang bekerja dengan pemerintahan Belanda.
Pada tahun 1922 lahirlah Taman Indri yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta, yang merupakan karya awal bangsa Indonesia dalam tulisan Ki Haji Dewantara pada tahun 1940. Anak berusia di bawah 7 tahun selain ketiga nama itu dikenal pula nama kindergarten, Clouter School, Beward School, dan Forks Class. Sekolah Frabel berasal dari Frederick Frabel pada tahun 1782 sampai dengan 1852 yang seorang penggagas dan sekaligus bapak kindergarten dunia yang berasal dari Jerman. Pada zaman penjajahan Belanda, selain lebih bernuansa untuk kepentingan kolonial, Frabel School bagi kaum ibu hanya bertujuan agar anak mereka pandai membaca. Sekolah Montessori berasal dari nama tokoh Maria Montessori, yaitu pada tahun 1870 sampai dengan 1952. Mulai dikenal di Indonesia sekitar pada tahun 1940-an. Beliau bahkan ingin datang ke Indonesia pada tahun 1941, tetapi dibatalkan oleh pemerintah Belanda karena dianggap membahayakan pada masa peperangan. Ada juga periode Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 berdiri perguruan nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia, yaitu Ki Haji Dewantara. Pada awal perguruan itu membuka Taman Laird atau Taman Anak untuk anak di bawah usia 7 tahun. Perkembangan dan jiwa anak usia di bawah 7 tahun berada dalam periode perkembangan panca indera. Taman Siswa boleh dibilang memakai kedua-duanya sebagai terkandung dalam sifat pendidikan Montessori dan Frabel itu. Akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak terpisah. Ada juga periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Masuknya Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini, yang tadinya bercorak Belanda berubah menjadi bercorak Jepang. Memasuki gerbang kemerdekaan pada tahun 1945, kesadaran bangsa Indonesia mulai bertumbuh, dan para tokoh pendidikan ketika itu seperti Ki Haji Dewantara dan Ali Sastромidjaya, mantan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan waktu itu, mengatakan bahwa pendidikan nasional harus bercorak nasional sesuai kebudayaan bangsa Indonesia, bukan bercorak Belanda, Amerika ataupun Jepang. Dan pada tahun 1950 pendidikan di Indonesia mengalami krisis sebagai besar penduduk buta huruf, dan Indonesia tidak mempunyai guru, kekurangan fasilitas belajar, dan perhatian pemerintah masih difokuskan kepada agresi dan pemberontakan dalam negeri, sehingga sebagian besar anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak bersekolah. Periode awal kemerdekaan dan gerakan Yayasan Bersekolah pada Ibu. Pada awal kemerdekaan pada tahun 1950-an, pemerintah lebih fokus terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara. Pendidikan masih terabaikan dan pendidikan bagi anak usia dini belum tergarap. Pada kondisi ini, pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi kritis. Akan tetapi, para tokoh Indonesia bersama-sama masyarakat tidak diam. Dengan berbagai usaha, mereka mencoba mengatasi krisis
melalui perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi wanita. Salah satu organisasi yang paling terkenal dan berpengaruh sampai ke Pulau Jawa adalah usaha yang dilakukan Yayasan Bersekolah pada Ibu atau disebut Yayasan Beribu. Di antara lain organisasi-organisasi tersebut yang tersebar paling berpengaruh saat itu adalah Yayasan Beribu yang diselenggarakan oleh Pendidikan Bandung pada tahun 1951. Dari yayasan ini menulis hingga ke luar Pulau Jawa.